Jelas, Kak. Oke, baik. Ya, saudara, kita akan terus memperdalam tentang pemuritan. Nah, saudara, di dalam pemuritan, Tuhan mau menjadikan kita penjala manusia. Ya, dan bagaimana dia menjadikan kita penjala manusia? Yaitu dia mau mengubah hati kita dulu. Nah, itulah yang tadi kita sudah dengar dalam khotbah di bukit, saudara. Sebenarnya khotbah di bukit intinya adalah transformasi hati. Ya, jadi kalau kita, saudara, mau menjadi murid Kristus, kita mesti terus-menerus ya mengalami transformasi hati. Nah, next kita lihat, saudara, seperti yang kita sudah baca di dalam Matius pasal yang keempat ayat yang ke-19, Yesus bilang, mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi sasarannya, saudara, dia mau jadikan kita penjala manusia. Tapi sebelum kita bisa jadi penjala manusia, dia mesti mengubah hati kita dulu. Ya, hati kita supaya apa, saudara? Supaya hati kita menjadi tanah hati yang baik. Ya, sebab saudara, kondisi hati manusia, Yesus sudah jelaskan, ya, itu penuh dengan hal-hal yang jahat. Ya, seperti yang dia katakan bahwa dari dalam hati manusia keluar pikiran-pikiran jahat, percabulan, pencurian, ya, kemudian apalagi ya pembunuhan, perzinahan, ya, kemudian saudara keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, dan itu semua keluar dari hati manusia dan menajiskan dia. Nah, saudara, Tuhan mau kita jangan jadi seperti tanah yang bersemak duri, yang penuh dengan hal-hal yang jahat, saudara. Penuh dengan pikiran-pikiran yang apa, saudaraku, yang jahat. Nah, Tuhan mau kita singkirkan duri-duri itu, semak duri itu. Ya, kita singkirkan, saudara. Supaya apa? Supaya kita bisa jadi tanah hati yang baik. Kalau kita jadi tanah hati yang baik, maka pasti akan menghasilkan buah 30, 60, 100 kali lipat. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita terus-menerus mengalami transformasi hati? Nah, saudara, kita mesti praktek yang namanya 3B. Next, kita lihat ayatnya, saudara. Nah, di dalam Kolose 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-7, saya bacakan buat saudara. Ini dalam Alkitab gratis semua. Ya, ini sangat-sangat bagus ayat ini menjelaskan dengan tepat, saudara. Nah, seperti kalian menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan terus mengikuti Dia, didasarkan padanya dan dibangun olehnya, kiranya rasa percaya kalian kepadanya terus bertambah kuat dengan menaati semua ajaran yang sudah kalian terima dengan penuh ucapan syukur kepada Allah. Nah, Paulus bilang, saudara, kita tidak boleh jadi orang Kristen yang berhenti sampai menerima Yesus sebagai Tuhan, ya. Tapi kita perlu terus mengikuti Dia. Nah, ini dia. Ini adalah berjalan bersama dengan Dia setiap hari. Ya, kalau kita berjalan mengikuti Dia tiap hari, saudara, ya, dan kita terus belajar mentaati semua ajaran yang sudah kita terima, ya, ini adalah belajar terus-terusan, maka kita pasti akan bertambah kuat. Kita pasti akan berubah makin serupa dengan Kristus, makin dewasa, makin serupa dengan Kristus.
Nah, inilah ayat 3b itu, saudara. Kalau kita, saudara, berjalan setiap hari bersama Kristus, belajar ya dari Kristus, maka kita pasti akan berubah serupa Kristus. Kenapa? Karena ayat 6 bilang, kita yang didasari padanya akan terus-menerus dibangun olehnya, saudara. Nah, kata dibangun olehnya itu adalah, saudara, dibangun manusia yang di dalamnya. Kita ditransform terus. Kita mengalami transformasi hati terus-terusan. Ya, sampai kita, saudara, jadi tanah yang baik. Tuhan mau kita semua jadi tanah yang baik, saudara. Ya, kalau kita tanah yang baik, kita pasti akan berbuah. Nah, karena itu, saudara, hari ini kita mau belajar, ya, kapan dan bagaimana kita mengalami transformasi hati. Nah, saya percaya, saudara, kita akan mengalami transformasi hati ketika kita tiap hari belajar ya dari Kristus. Nah, mari kita lihat ada 3 hal yang Tuhan pakai untuk kita belajar dari Kristus. Next, ya, pertama, saudara, ya, kita lihat, kita belajar dari Kristus pertama melalui perenungan firman di dalam saat teduh. Ya, disitulah kita belajar dari Kristus. Ya, ingat, saudara, Kristus, dia adalah sang firman itu. Jadi kalau kita nggak pernah merenungkan firman, kita nggak akan pernah belajar dari Kristus. Ya, itu yang pertama. Kedua, kita belajar dari Kristus lewat apa, saudara? Lewat tuntunan Roh Kudus dalam situasi kehidupan sehari-hari. Ya, dari saudara bangun pagi, saudara bilang selamat pagi Tuhan Yesus. Itu udah mulai pemuritan, saudara. Ya, jadi pemuritan adalah waktu saudara bangun pagi, ya, ketemu dia, saudara, Tuhan bilang, siap Darwin melakukan pemuritan? Ya, siap Tuhan. Ya, Roh Kudus bilang, mari, aku tuntun hidupmu. Ya, maka Roh Kudus mulai tuntun hidup kita, mulai dari sarapan pagi, ya, itu kita belajar dari Yesus, saudara. Waktu sarapan pagi, waktu kita, saudara, olahraga, kita lagi, saudaraku, pemuritan, ya, kita lagi belajar dari Kristus. Ya, waktu kita, saudara, ke kantor nyetir, ya, kita lagi pemuritan, saudara. Waktu sampai di kantor, kita kerja, saudara. Kita lagi pemuritan. Waktu kita jaga toko, kita lagi pemuritan. Itu pemuritan, saudara. Itu kita lagi belajar dari Kristus setiap hari. Ya, kemudian, saudara, kita mungkin lagi ketemu klien. Nah, itu lagi pemuritan. Kita pikir pemuritan itu adalah kalau kita lagi ketemu sama pemurid kita aja. Betul, itu bagian dari pemuritan. Tapi pemuritan yang kita sering miss adalah pemuritan dengan Tuhan Yesus. Tiap hari, ya, waktu kita, saudara, menghadapi konflik, ya, itu pemuritan. Tuhan mau tuntun kita, mau ajar kita sesuatu, ya. Nah, itu pemuritan, saudara. Kita suka miss pemuritan itu apa. Nah, ini yang kedua, saudara. Ya, kita belajar dari Kristus lewat tuntunan Roh Kudus dalam situasi kehidupan sehari-hari, dari pagi sampai malam, ya, dari bangun sampai tidur lagi, ya. Kemudian, saudaraku, itulah yang kedua. Nah, yang ketiga, kita belajar dari Kristus lewat apa? Nah, ini baru. Ini waktu kita mengalami pembinaan. Waktu kita ketemu dengan pemurid kita. Nah, itu saudaraku, kita juga belajar. Kita belajar dari Kristus lewat siapa? Pemurid kita. Juga bisa lewat kompak kita. Ya, teman-teman kita, saudara. Nah, inilah 3 cara kita belajar dari Yesus. Pertama,
lewat firman yang kita renungkan, dua, lewat tuntunan Roh Kudus dalam situasi kehidupan sehari-hari, dan yang ketiga adalah lewat pembinaan, ya, atau pertemuan pemuritan, ya, di mana pembina kita atau pemurid kita memuridkan kita, atau kompak kita, ya, kita saling berakuntabilitas. Nah, itu adalah, saudaraku, tiga cara Tuhan, ya, mengajar kita. Tiga cara kita belajar dari Kristus. Nah, waktu kita belajar dari Kristus inilah terjadilah transformasi hati. Terjadilah kita diubahkan dari dalam hati kita, saudara. Diubah setiap hari. Sampai kita, saudara, menjadi tanah hati yang baik. Nah, karena itu mari kita lihat, saudaraku, lebih detail bagaimana, ya, melalui tiga hal ini kita diubahkan tiap hari makin serupa seperti Kristus. Nah, yang pertama, ya, kita lihat, saudaraku, ya, waktu kita belajar firman Tuhan dalam saat teduh, saudara, disitulah terjadi transformasi hati, ya. Makanya kita tiap hari mesti praktekkan merenungkan firman, ya. Nah, Yohanes 8 ayat 31 sampai 34 kita baca ayatnya, dikatakan begini, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Nah, saudara, di sini Tuhan Yesus berkata, siapa murid sejati itu? Ya, satu hari Tuhan datang sama orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Ya. Nah, kemudian Yesus bilang begini, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu, ya, dimerdekakan dari dosa. Nah, saudara mau nggak, ya, mengalami kemerdekaan dari dosa? Ya, ingat, kondisi hati manusia itu jahat, saudara. Ya, tadi kita, saudaraku, udah baca bahwa keluar dari hati manusia, ya, pikiran-pikiran jahat yang berdosa, ya, percabulan, apalagi pencurian, ya, pembunuhan, perzinahan dan sebagainya. Itu dari hati kita, saudara. Manusia keluar, ya, pikiran-pikiran yang berdosa. Inilah duri-duri dalam hidup kita, saudara. Nah, kalau kita ada duri-duri, saudara, ya, kita dengar firman Tuhan, walaupun kita sering dengar firman tentang kerajaan Allah, ya, maka apa yang terjadi, saudara? Maka tetap aja, saudara, kita nggak bisa berbuah, karena duri-duri itu akan menghambat pertumbuhan dari, saudaraku, benih firman yang sudah ada di dalam diri kita. Nah, karena itu, saudara, kita mesti mengalami transformasi hati, ya. Nah, bagaimana mengalami transformasi hati, saudara? Ya, makanya kita mesti, ya, tinggal tetap dalam firman Tuhan, ya. Kita mesti tetap, saudara, ya, kita mesti buang semak-semak duri itu, pikiran-pikiran yang nggak benar itu, saudara. Dan kemudian kita
menanam firman itu. Nah, Yesus bilang, saudara, orang yang bisa merdeka dari apa, saudaraku? Ya, daripada dosa adalah kalau dia tetap dalam firman-Ku. Nah, kata tetap di situ bahasa aslinya dalam meno, berkaitan dengan kata meno. Meno artinya tinggal, berdiam. Ya, kita mesti membiarkan firman itu berdiam di dalam kita, saudara. Ya, berdiam di sini artinya dia masuk ke dalam memori kita, ya, dan kemudian saudara, dia mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi saudara, ya, cara berpikir kita, mempengaruhi perasaan kita, mempengaruhi kehendak kita, mempengaruhi seluruh keberadaan kita. Kalau firman kita biarkan, ya, berdiam tetap dalam diri kita, nanti kita akan mengetahui kebenaran. Ya, kita akan mengetahui kebenaran. Ya, dan kebenaran itu memerdekakan kita, saudara. Ya. Nah, makanya tiap hari, saudara, mari kita terus biarkan firman tinggal dalam diri kita. Ya, kalau firman tinggal dalam diri kita, saudara, nanti firman itu, sang firman itu sendiri, Yesus, akan mengingatkan kita. Ya, dia akan mengingatkan kita, kamu punya duri-duri ini. Kamu punya, ya, semak duri ini mesti dibuang. Ya, akhirnya kita bisa buang semak duri itu dan kita terus bertekun dalam firman, ya, tetap dalam firman, maka nanti saudara firman itu menghasilkan buah. Nah, ini yang pertama, saudara. Jadi mari tiap hari saudara mesti belajar tetap dalam firman. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua, saudara, kapan kita mengalami transformasi hati? Yang tadi, kalau kita belajar lewat tuntunan, pimpinan Roh Kudus dalam situasi kehidupan sehari-hari. Ya, jadi dari bangun pagi sampai kita tidur lagi, saudara, kita mesti minta apa, saudara? Tuntunan, pimpinan Roh Kudus. Ya. Nah, Roh Kudus itu fungsinya dia adalah penghibur kita, penolong kita. Nah, di dalam Yohanes 14 ayat 26, ini salah satu ayat aja, dikatakan tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, saudara, Roh Kudus itu fungsinya dia mengajarkan kepada kita segala sesuatu, ya, mengingatkan kita semua yang telah diajar oleh Tuhan Yesus. Jadi Roh Kudus itu mengajar kita, saudara, ya. Dialah mengajar kita, ya, semua ajaran-ajaran Yesus, Roh Kudus akan, saudaraku, mengajarkannya kepada kita. Bahkan dia bisa mengingatkan kita, ya, akan pengajaran-pengajaran Yesus, akan firman Tuhan. Ya, jadi ingat dua kata kunci ini, dia mengajar dan mengingatkan. Makanya kalau tiap hari saudara berjalan dalam roh, dipimpin oleh roh, mulai pagi sampai saudaraku nanti saudara tidur lagi, ingat, disitulah Roh Kudus memuridkan kita, saudara. Nanti dia bisa ingetin kita, ya, dia ingetin kita, kamu itu masih punya, ya, masih punya semak duri, ya, buang itu. Dia mengingatkan, saudara. Ya, dia mengingatkan ada dosa karena Roh Kudus kan mengingatkan kita, menyadarkan kita akan dosa juga, ya. Jadi dia mengingatkan kamu punya pikiran yang nggak benar ini, buang itu.
Dan bukan hanya itu, dia memberikan kita ya kebenaran, saudara, firman Tuhan, ya ajaran-ajaran Yesus. Dia ingatkan kepada kita supaya kita terus ya menanam firman tentang kerajaan Allah itu, sehingga kita terus-menerus mengalami transformasi hati dan kita makin diubahkan, makin menjadi tanah hati yang baik. Jadi saudara, makanya tiap hari mari kita terus belajar lewat tuntunan atau pimpinan Roh Kudus dalam situasi kehidupan sehari-hari. Nah, saya kasih contoh, saudara. Ya, satu saat ada seorang jemaat, dia seorang dokter, saudara. Ya, waktu dia mempraktekkan koram deo, mempraktekkan prinsip ini, saudara, dia bangun pagi, dia bilang, "Selamat pagi Tuhan Yesus, aku mau ikut Engkau hari ini, sepanjang hari ini, mulai pagi, siang, sampai nanti Tuhan, aku tidur kembali, aku mau dipimpin Roh Kudus." Nah, waktu dia terus-menerus, saudaraku, dipimpin Roh Kudus, tiba-tiba, saudara, Roh Kudus ingetin dia. Ya, kamu masih ingat nggak? Ya, kamu ya hubungan dengan anak kamu itu tidak baik, kurang. Ya, kamu lihat anak kamu nggak bisa dipeluk sama kamu, anak kamu itu ya nggak pernah berani sharing sama kamu, ya dia nggak intim, nggak dekat sama kamu. Ya, Roh Kudus bilang, kamu tahu nggak kenapa? Iya saudara, dia kaget, iya ya kenapa ya? Nah, waktu itu dia terus connect sama Tuhan, praktek koram deo, dia lalu bertanya, Tuhan kenapa? Ya kan? Nah, kemudian Roh Kudus, saudaraku, ingatkan dia. Ya, kamu ingat nggak? Waktu kamu ya mengandung anak kamu yang pertama ini, ya, kamu dengan suami kamu tinggal sama mertua. Kamu ingat nggak? Iya, dia tiba-tiba ingat. Iya, kamu ingat waktu itu mertua kamu sering konflik sama kamu. Mertua kamu pernah mengatakan kata-kata begini, kamu ini memang jadi beban buat keluarga kita. Kamu ini ya menikah sama anak saya jadi beban. Wah, dia ingat kata-kata itu, saudaraku. Tiba-tiba muncul dia sedih sekali. Dia ingat memang itu kata-kata mertuanya, saudara. Dan Tuhan bilang begini, kamu tahu nggak? Kata-kata itu masuk ke dalam hati kamu dan kamu lagi ya mengandung anak, dan kata-kata itu akhirnya ya kamu katakan kepada kandungan yang ada di dalam perut kamu. Kamu ini memang beban buat keluarga, beban buat saya. Nah, kata-kata itu masuk ke anak pertama kamu. Coba kamu datengin anak pertama kamu itu, ya. Tanyakan, benar nggak ada kata-kata ini dalam dirinya. Saudara, wah dokter ini langsung datang cari anaknya, saudara. Ya, anak pertamanya. Dia tanya, nah benar nggak di dalam diri kamu selalu ada kata-kata, kamu ini beban buat kita. Beban. Wih, waktu dia ngomong gitu, anak pertamanya langsung nangis. Bener mah, itu kata-kata tiap kali mau ketemu mama. Kata-kata itu muncul. Makanya aku nggak bisa deket sama mama. Aku merasa tertolak. Aku merasa aku selalu beban buat mama. Wih, langsung dokter ini datang menangis, saudaraku. Dia minta maaf. Ya, dia tunjukin apa yang Roh Kudus katakan. Dia minta maaf sama anak ini, saudara. Dia peluk anak ini. Untuk pertama kali dia bisa peluk anaknya, saudara. Mereka menangis, akhirnya dipulihkan, saudaraku. Dan dahsyat, anak itu ya sekarang, saudaraku, dekat sekali sama mamanya. Nah, jadi kita bisa mengalami transformasi hati ketika kita, saudaraku, dalam tuntunan pimpinan Roh Kudus dalam situasi hidup yang sehari-hari.
Ya, kita bisa ngalamin, saudara. Nah, ini cara kedua kita ngalamin transformasi hati. Nah, sekarang yang terakhir, ini yang kita udah pelajari. Next, yang ketiga, kita sebelumnya lagi. Ya, itu dia. Jadi kita bisa mengalami transformasi hati. Nah, ini ya lewat kita belajar, ya lewat pemurid kita atau teman kompak kita di komunitas pemuritan, ya. Nah, saudara, kita bisa mengalami transformasi hati kalau kita minta pemurid kita konselingin kita, ya, atau kompak kita konselingin kita. Ya, nah ini yang kita udah belajar sebelumnya. Ya, bagaimana kita mengalami transformasi hati? Ya, lewat konseling. Ingat, mudah, saudara. Ya, saudara jangan bingung. Ya, konseling itu gimana? Sederhana sekali. Datang kepada Kristus, penasehat ajaib kita. Ya, gimana caranya? Nah, kita udah belajar sebelumnya. Temukan asapnya dulu. Ya, problem-problem kita itu ada asapnya. Ya, kalau udah ketemu asapnya, datang aja tanya Tuhan, Tuhan, ini asapku, apa apinya Tuhan? Nanti Tuhan bisa tunjukin apinya, saudara. Nah, kalau udah ketemu apinya, jangan berhenti, padamkan apinya dan temukan bahan bakar apa yang ada. Nah, kalau bahan bakarnya udah dihabiskan, saudara, nanti kalau dipicu, dikasih api, bahan bakarnya nggak ada lagi, maka nggak akan menghasilkan api. Kalau tidak ada api, tidak ada asap. Nah, karena itu, saudara, ya kita mau, saudaraku, belajar apa asapnya next. Nah, Tuhan Yesus menceritakan, ya ada, saudaraku, 6 jenis asap atau 6 jenis semak duri. Ya, sama aja, saudara. Ya, yang pertama, ya marah, saudara. Ya, Tuhan Yesus ajar tentang marah. Nah, yang tadi kan khotbah di bukit kita baru dengar, saudara. Ya, inti khotbah di bukit itu hati manusia banyak semak durinya, mesti dibuang. Marah, dosa seksual, tidak setia, tidak jujur, kepahitan, ya, kasih yang bersyarat. Nah, ini semua asap, saudara. Nah, supaya asapnya bisa hilang, kita mesti ketemu apa? Ketemu apinya. Nah, apinya itu ada di dalam memori pikiran-pikiran kita, ya. Nah, kita pernah mengalami, ya, saudara, sesuatu di masa lalu. Nah, ketemu apinya, lalu padamkan apinya, temukan apa bahan bakarnya. Next, nah kita mau diingatkan kembali lagi, apa itu asap? Asap itu gejala luar. Contoh tadi, marah. Itu adalah gejala luar. Tidak aman. Itu adalah gejala luar. Minder. Ya, itu gejala luar. Kontrol orang. Kode. Ya, tidak jujur. Ya, apalagi, saudara, terikat dosa seksual, itu adiksi seksual. Itu adalah hal-hal yang apa, saudaraku, ya, yang adalah asap, gejala luar. Nah, gimana supaya asapnya bisa hilang? Temuin dulu apinya dan padamkan apinya. Nah, apa apinya, saudara? Apinya adalah memori-memori dari pengalaman trauma, luka-luka masa lalu yang disebabkan oleh orang-orang yang berotoritas atau berpengaruh. Ya, temukan itu, saudara. Ya, nanti Tuhan akan kasih tunjuk. Kamu dulu pernah trauma. Ya, yang tadi itu dokter tadi itu, kamu pernah dikata-katain, kata-kata yang membuat kamu luka. Nah, kata-kata itu kamu teruskan ke kandungan kamu sehingga anak kamu yang ada di kandungan kena kata-kata itu. Ya, aneh, saudara, anak saya
waktu lahir, saudara, ya, dia itu tiba-tiba mati lampu, saudara. Nah, karena mati lampu, ya, dokternya, saudaraku, itu dieselnya agak sedikit telat nyalanya. Jadi dokternya bilang begini, cepat, 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 suster, cepat. Nah, kata cepat-cepat itu, saudara, masuk ke pikirannya anak saya Daniel. Satu hari dia bilang, "Pak, Ma, kenapa ada kata-kata cepat, cepat, cepat? Aku hidup nggak bisa santai, seperti terburu-buru. Orang yang dikejar-kejar, cepat, cepat." Bisa masuk, saudara, lewat kandungan. Nah, tapi Roh Kudus hebat sekali. Dia bisa menyatakan itu, saudara. Apinya. Nah, kalau kita ketemu apinya, saudara, padamin. Caranya gimana? Trauma dan lukanya mesti sembuh. Nah, nanti Tuhan akan tunjukin dia ada di masa waktu saudara trauma dan luka itu. Dia sembuhkan. Nah, kalau udah sembuh, jangan puas dengan sampai sembuh. Apinya udah dipadamin, tapi temukan bahan bakarnya. Nah, ini yang paling penting ini. Tipuan, kepercayaan-kepercayaan salah tentang diri sendiri, tentang orang lain, atau tentang Tuhan yang tertanam karena trauma dan luka tersebut. Ya, karena trauma atau luka, maka tipu daya iblis masuk ke dalam pikiran kita, saudara. Sehingga kita, saudaraku, dikuasai oleh pikiran-pikiran yang salah, pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang gak benar, saudara. Tipuan-tipuan dari setan masuk menguasai kita. Ini yang menghancurkan hidup kita. Inilah, saudaraku, semak duri yang kita mesti cabut dari diri kita. Ya, supaya kalau enggak, kita tidak bisa berbuah. Ya, cabut itu, saudara. Kalau bahan bakarnya udah nggak ada, diganti, saudaraku, ya, kepercayaan salah dengan kepercayaan yang benar, diganti jadi kebenaran, kebenaran memerdekakan kita, saudara. Nah, inilah, saudaraku, yang kita mesti praktekkan. Next, jadi intinya gini, ya, temukan asapnya, ya, kemudian setelah ketemu, konseling dengan Kristus penasehat ajaib kita, ya, temukan apinya. Nah, padamkan api ini dengan mengalami kesembuhan batin, saudara. Nah, setelah itu jangan berhenti, temukan bahan bakarnya. Ya, inilah kebohongan setan yang masuk ke dalam diri kita. Ya, kemudian kalau udah ketemu bahan bakarnya, kebohongan setan, temukan kebenaran yang memerdekakan kita. Batalkan inner vow, sumpah-sumpah yang kita buat, saudara. Nah, kalau kita praktekkan ini, saudara, kita akan terus dipulihkan hatinya, terus dipulihkan. Makin kita pulih, transformasi hati makin terjadi, makin kita, saudara, diperlengkapi menjadi penjala manusia, sehingga kita, saudara, ya, mampu menjadi penjala manusia. Baik, itu aja yang saya mau sampaikan, dan saya serahkan kembali ke teman-teman yang bertugas. Ya, Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi, Tuhan, minggu berikutnya. Baik. Terima kasih Kak Edi.